Jesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Berapa banyak dari kita yang merasa bersuka cita pagi hari ini, mari kita lambaikan tangan. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Kita masih lagi punya kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau siap untuk meninggikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa yang baik. Karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Segala
segala puji, syukur bagi. Biarlah pujian ini mengalir dari hati kita. Amin. Namamu segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu terpujilah. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan segala puji. Segala puji, syukur bagi. Amin, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Katakan kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Biar menurut namamu saja Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Biar Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari angkat pujian yang terbaik buat Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Raja yang ajaib. Engkau perkasa Tuhan. Engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari naikkan ungkapan syukurmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Oh,
terutama. Sekali lagi angkat pujian ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama. Biar jemaat saja yang nyanyikan pujian ini. Penyertaan. Amin. Hadir-Mu di hidupku, Abah. Mari angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay. Segala puji syukur kami padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama yang siap kita katakan amin, haleluya, haleluya. Mari berikan salam samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Kita akan tinggikan Tuhan pagi hari ini. Mari bangkit dan serukan nama Yesus. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya.
yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang menang. Amin. Oleh sebab itu kita memuji Tuhan dengan kebebasan bahwa Tuhan telah memenangkan kita. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari nyanyikan pujian ini dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala. Haleluya. Bagi gerejanya kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Dengan iman katakan, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi gerejanya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari balas-balasan saudara. Katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Siap-siap, Dia Allah. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Hey. Haleluya. Diberkati Dia, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bagi gerejanya kita lebih dari. Tunjuk temanmu, katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Yeay. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Percaya bahwa firman-Nya ya dan amin dalam hidup kita.
kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mari sama-sama katakan. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau pegang. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Katakan, kau penolongku Tuhan. Ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat Mari nyanyikan dengan imanmu. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari jemaat saja yang katakan, saat ku lemah. Amin. Amin. Juru selamatku, tempat. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Saat ku lemah, kau angkat hidupku, benar Tuhan. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang katakan aku percaya. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk tampil ke depan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Di dalam hidupku, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang katakan aku percaya. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Angkat pujian ini dari awal. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Biar ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat. Mari sekali lagi. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh,
Kau topang tangan, katakan Kau penolongku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu, Juru selamatku, tempat mari angkat tanganmu, katakan aku percaya, janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi katakan, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami percaya anugerahmu luar biasa. Kami percaya anugerahmu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya kasihmu tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu memberikan kemenangan. Kau yang selalu memberikan anugerahmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah dan kuatkan kami. Berfirmanlah dan teguhkanlah kami. Berfirmanlah dan tuntunlah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu akan menegur kami. Firman-Mu memberikan kehidupan bagi kami. Firman-Mu akan menyembuhkan setiap kami. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami. Kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah, pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, karena kita juga merayakan
Dari sisi kehidupan kita bagaimana? Ada banyak masalah persoalan yang kemudian menyerang juga iman kita. Ya, seperti sakit penyakit. Jangan dulu ini, judulnya dulu ya. Nanti sebentar, ikuti saja ya. Seperti sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup. Ya, ini yang muda-muda ini banyak di sini. Sudah punya pasangan hidup? Tuhan, saya sudah berdoa untuk pasangan hidup. Sudah lama Tuhan. Umur saya sudah kepala 2. Umur saya sudah kepala 3. Umur saya sudah kepala 4. Umur saya sudah kepala tanggung. Ya, gitu. Ya, ini banyak menyerang kehidupan kita. Dan kemudian hal-hal ini semua akan melemahkan iman kita. Sehingga kita tidak hidup dalam kemenangan. Padahal Tuhan menjanjikan kita hidup bahkan lebih daripada pemenang. Betul kan? Kita nyanyi, kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita nyanyi bahwa kita lebih daripada pemenang. Kita nyanyi ada penyertaan Tuhan. Kita nyanyi ada anugerah Tuhan. Kita nyanyi aku percaya janjimu ya dan amin. Tapi saya sudah berdoa, belum ada jawabannya. Sakit saya masih. Masalah saya masih. Apalagi? Masih. Saya mengharapkan ini, tapi kok tidak terjadi. Nah, saya merasakan bahwa kehidupan saya semakin terpuruk, jatuh, dan tak bangkit-bangkit lagi, kata lagu. Ya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Padahal firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar terjatuh, dia tidak akan tergeletak, tapi tangan Tuhan akan menopangnya. Amin. Kita nyanyi, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Tapi Tuhan, tapi kok saya terus terpuruk seperti ini? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa hal ini terjadi? Slide berikutnya, baru kita masuk di sini. Jadi ada 2 pertanyaan itu yang didasari, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan? Apa yang saudara harapkan? Iman adalah dasarnya. Dan iman adalah buktinya. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tak pernah didengar oleh telinga. Apa yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran kita. Apa yang tak pernah dilihat oleh penglihatan kita. Itu semua disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kata firman Tuhan, amin. Tapi mana? Mana yang kita harapkan? Mana yang kita buktikan? Padahal dikatakan iman adalah dasar. Lalu kemudian timbul pertanyaan. Yang pertama, apakah iman itu? Yang kedua, apakah dasar iman itu? Kita harus belajar hari ini. Ya, kita harus belajar supaya kita memiliki iman memberi kemenangan. Iman yang memberi kemenangan. Haleluya. Di sini terlalu banyak lampu yang luar biasa dan keringat saya mulai mengalir. Oke, coba kita lihat, kita pelajari satu-satu ya. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 1 kemudian. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, apakah iman itu? Iman, ya, coba slide berikutnya. Oke. Nah, iman itu berasal dari kata Yunani pistis. Pistis. Berarti apa? Iman, kesetiaan, keyakinan, bukti. Nah, kata firman Tuhan Ibrani 11 tadi, iman adalah dasar atau substansi atau pondasi
daripada keyakinan kita atau belief system kita. Kita ada hari ini karena dibangun. Kehidupan kita didasari oleh belief system kita. Kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita ada di tempat ini karena ada belief systemnya. Ya, sistem kepercayaan yang telah dibentuk oleh apa? Dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita, kebudayaan kita. Sehingga keluarga Kristen kalau melahirkan anak, anaknya akan jadi orang Kristen. Itu belief system. Nah, jadi iman ini atau belief system ini adalah pondasi. Lalu kemudian pondasi kita, rumah ini punya pondasi, betul kan? Semakin kuat pondasinya, maka semakin tinggi dan kokoh bangunan itu. Pondasi. Sama. Kehidupan kita juga punya pondasi. Apa itu? Iman. Iman kita. Iman itu adalah pondasi kehidupan kita. Iman itu adalah dasar, substansi kehidupan kita. Ya, iman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita ini didorong untuk menyembah Tuhan karena iman. Oh, terima kasih. Ya, luar biasa. Nah, kita didorong untuk kita melakukan sesuatu karena iman. Misalnya begini, kita bekerja, kita percaya bahwa kita akan dapat upah. Betul kan? Iya kan? Nah, untuk apa Bapak Ibu beribadah? Datang ke tempat ini. Supaya apa? Mengalami kesembuhan. Loh, ayo dong. Wajib menyembah Tuhan. Kewajiban. Lalu apa lagi? Oh, tujuan Bapak Ibu Saudara ke gereja ini untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Apalagi? Mencari jodoh. Apalagi? Ayo. Ingin dapat berkat. Ayo, siapa yang ingin dapat berkat? Semua. Jangan malu-malu. Ya. Siapa di sini yang ingin diberkati Tuhan? Amin. Siapa yang di sini yang ingin terima mujizat Tuhan? Loh, ini yang kemudian mendorong kita untuk datang ke kebaktian. Betul kan? Karena firman Tuhan katakan berbakti itu soal, berbakti itu kalau kita berbakti maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita dan segala penyakit dilalukan kan. Firman Tuhan katakan demikian. Nah, tidak salah. Tidak salah. Tetapi kemudian kepercayaan kita harus didasari oleh apa? Ini dia. Ketika kita tahu bahwa kita harus iman adalah dasar. Iman adalah pondasi. Pondasi bangunan ini terdiri dari apa? Bahan-bahannya. Yang utama apa? Batu apa? Batu gunung kan? Batu yang kuat kan? Lalu pasir, semen, dan lain-lain kan? Campurannya. Tapi bahan utamanya apa? Pondasi kita. Batu kan? Batu kan? Yesus mengatakan, akulah batu penjuru itu. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana dengan iman kita? Apakah dasar utama dari keyakinanmu? Apakah kita mendasarinya dari perbuatan Allah? Atau mujizat? Atau berkat?
atau pribadi Allah? Sampai sini paham? Paham? Ya, apa yang menjadi dasar, bahan baku, dasar imanmu? Banyak orang yang menjadi percaya Yesus karena perbuatannya yang ajaib. Melihat hal-hal yang ajaib, percaya Yesus. Mengalami pengalaman-pengalaman mujizat, percaya Yesus. Mengalami berkat Tuhan, percaya Yesus. Bahan bakunya apa? Imanmu. Apakah karena hanya melihat perbuatan Allah, mengalami mujizat, mengalami berkat, atau mengalami pribadi Allah sendiri? Paham? Ada orang yang disembuhkan baru percaya. Ada orang yang mengalami berkat Tuhan diberi dulu baru percaya. Ada orang yang melihat dulu seperti Thomas, kalau aku melihat dan mencucukkan jariku, baru aku percaya. Atau mengalami pribadi Tuhan sendiri. Karena di mana letak keyakinan kita, kita mendasari iman kita bahan baku pondasi dari iman kita, itu yang akan menentukan kekuatan imanmu. Sehingga imanmu bisa mengalami kemenangan, memberikan kemenangan dalam kehidupanmu atau tidak. Itu yang membedakan setiap orang percaya dalam menghadapi masalah kehidupan, dalam menghadapi situasi kehidupan. Coba kita lihat bersama Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Bisa lihat, bisa dibaca, kalau enggak baca di Alkitab Bapak Ibu, di HP Kudus Bapak Ibu. Ya, Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Di atas dasar apa saudara membangun kehidupanmu? Iman hanya kepada perbuatan, iman hanya kepada mujizat, iman hanya kepada berkat, atau iman kepada pribadi Allah. Saya tidak tahu, saudara yang tahu. Kenapa saudara ada di tempat ini? Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Kenapa saudara beragama Kristen? Kenapa? Ya kan? Kenapa? Oke. Jadi bahan dasar dari iman itu akan menentukan kita kuat berkemenangan atau jatuh bangun di dalam dosa. Jatuh bangun aku di dalam dosa. Gitu ya. Nah, iman itu bisa memberi kemenangan, ya, atau iman kita berkemenangan. Nah, bagaimana caranya? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Coba kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5.
Kita butuh khotbah-khotbah pengajaran, amin. Yang mengajarkan kita. Bukan hanya khotbah tentang mujizat berkat Tuhan. Ya. Nah, coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kita baca 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Coba lihat situ, iman kita mengalahkan dunia. Siapa yang mengalahkan dunia? Mereka yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Siapakah Yesus? Anak Allah. Makanya orang lain di luar kita menyerang kita. Apakah Yesus anak Allah? Yesus bukan anak Allah. Dia lahir kok. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak melahirkan. Iya kan? Siapa bidannya? Habis itu tanya, siapa istrinya? Siapa babysitternya? Gitu ya. Apakah memang demikian? Nah, coba kita pelajari di sini. Iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan harus terjadi bagi setiap orang percaya yang apa? Yang lahir dari Allah. Orang percaya itu harus lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Saudara, percaya itu banyak hal. Saudara percaya hanya percaya karena mendengar atau melihat. Atau memang saudara percaya karena memiliki keyakinan yang full. Yang utuh, yang teguh. Karena saudara mengalaminya. Iya kan? Thomas percaya Yesus adalah Rabi. Tapi Yesus adalah Tuhan, harus dia buktikan. Betul kan? Banyak orang berkata di luar sana, saya percaya Tuhan. Iya kan? Banyak kan? Saya percaya Allah. Tapi mendasari kepercayaannya pada pribadi siapa? Paham maksud saya? Ya. Saudara, kepercayaan itu harus terjadi karena kita dilahirkan dari Allah. Orang percaya bukan hanya sekedar percaya kepada perbuatannya, kepada mujizatnya, kepada berkat Tuhan, tetapi harus mengalami pribadi Allah dalam kehidupannya. Harus mengalami dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Penyelamat atau Kristus Sang Raja yang diurapi atau anak Allah. Ada orang yang hanya mengharapkan hadiah. Betul kan? Ada orang hanya mengharapkan uangnya. Atau saudara harus mengharapkan dari sumbernya. Bapa itu berbicara sumber, penyedia.
siapa Bapa kita? Allah di dalam Yesus. Betul kan? Saudara, jangan, kita ini orang Kristen, seringkali hanya mengejar berkat. Mau hidup diberkati. Mau hidup mengalami mujizat Tuhan. Keajaiban Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi kita cenderung lupa sumbernya. Kita tidak mengejar sumbernya. Yang kita kejar adalah pemberiannya. Ayo, betul atau betul? Betul atau betul? Siapa di sini yang seringkali berdoa, Tuhan berkati saya? Pada umumnya ya. Tapi apakah saudara membaca Alkitab tiap hari? Apakah saudara membangun kehidupan saudara bersama Kristus dalam persekutuan? Tidak kan? Kita hanya bangun berdoa, terima kasih Tuhan berkati hari ini. Habis itu makan pagi, Tuhan berkati makanan ini. Lalu kemudian makan siang, Tuhan berkati makan siangku. Makan malam, Tuhan berkati malamku. Sebelum tidur, Tuhan berkati tidurku. Berkati orang tuaku, berkati ini, 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 berkati ini. Betul? Betul? Tidak salah? Bertobat. Iya kan? Kita hanya mengejar perbuatannya. Kita hanya mengejar mujizatnya. Kita hanya mengejar apa? Berkatnya. Karena itu kita membangun iman dari situ. Sehingga ketika kita menghadapi masalah persoalan, iman kita tidak kuat. Karena kita tidak mengalami Kristus sendiri. Ini dia yang jadi masalah orang Kristen. Bukan hanya itu. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, dalam berkemenangan, sang raja kita harus dilahirkan kembali. Lahir baru. Bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang dilahirkan kembali. Berarti apa? Orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan, kepada pribadinya, bukan karena perbuatan tangannya saja, tetapi percaya sungguh-sungguh kepada pribadinya, mengalami Kristus dalam kehidupannya, bertobat, dibaptis, lahir baru. Penuh Roh Kudus. Yesus berkata begini, memang orang itu seringkali hanya melihat perbuatan-perbuatan. Percayalah kepada pribadiku, kata firman Tuhan. Tapi kalau kamu tidak bisa, percayalah dan lihatlah perbuatan-perbuatanku dan percayalah dari situ. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ. Bahwa kita harus mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Nah, tadi firman Tuhan katakan apa? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Kenapa kita harus dilahir barukan? Sebab kalau kita tidak lahir baru, kita tidak bisa masuk dalam pemerintahan Allah. Kita tidak akan mengalami hidup kekal. Oke, begini. Bapak Ibu sekarang di sini menerima DNA dari siapa? Dari orang tua kita kan? DNA itu diturunkan kan? Oke. Orang yang belum dilahirkan kembali, berarti dia masih menjadi milik siapa? Mohon maaf, milik iblis kan? Betul kan? Iya kan? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka dosa itu mengakibatkan iblis memperbudak manusia. Paham?
Berarti DNA kita DNA iblis. Iya. Karena itu butuh, nah bagaimana proses menurunkan DNA itu? Harus lewat kelahiran kan? Iya kan? Lewat kelahiran. Nah lewat kelahiran baru kita punya DNA baru. DNA Kristus. Sehingga kita berproses dalam keserupaan dengan Kristus. Betul kan? Iya kan? Sehingga hidup kita ini, di dalamnya ini ada benih Kristus. Siapa yang memiliki benih Kristus tidak berbuat dosa lagi. Ada benih Kristus di dalam kita. Ada DNA Kristus. Sehingga, nah, coba kita lihat ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes 3, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Yohanes pasal 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, orang terpandang, guru. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, dia mengakui Yesus adalah rabi, guru juga. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah ini dia. Orang akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, betul kan? Dan mengakui akan kedahsyatan Allah, percaya bahwa Allah ada. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yesus berkata begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Siapa Nikodemus ini? Seorang rabi juga kan? Tapi dia tidak memahami akan kebenaran firman Tuhan. Lalu Yesus berkata apa? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran baru kita akan membuat kita menjadi anak Allah. Iya kan? Kita berpindah sekarang. Kita dulu mewarisi DNA iblis, perbuatan-perbuatan jahat anak iblis. Tapi ketika kita bertobat, percaya Yesus, mengalami Yesus dalam kehidupan kita, lalu kita dibaptis, lahir baru, percaya dan dipenuhi Roh Kudus, maka yang ada di dalam kita adalah Roh Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Oleh roh itu, Roma pasal 8 berkata, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti kita ini, identitas kita sekarang ini adalah anak-anak Allah. Yesus menjadi yang sulung. Wow. Berarti kita ini saudara satu keturunan dengan Yesus kan? Betul kan? Betul kan? Iya kan? Percaya enggak? Kita sama Yesus satu turunan. Loh, Roma pasal yang ke-8 ayat 29 bahwa Yesus itu yang sulung dari antara saudara-saudaranya.
Siapa saudara-saudaranya? Saya dan saudara. Kita ini adalah anak-anak Allah. Yesus anak Allah? Iya. Saya dan saudara anak Allah? Amin. Aminnya kurang kencang, masih ragu. Yesus anak Allah? Kita adalah anak Allah? Amin. Yesus raja? Berarti kita juga adalah raja, betul kan? Iya kan? Oh dahsyat saudara. Saya dan saudara itu hidupnya dahsyat sebenarnya. Kita bukan budak. Bukan hanya sekedar sahabat Allah. Tapi kita adalah ahli-ahli waris kerajaan Allah. Amin. Demikianlah proses lahir baru itu. Proses lahir baru menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi identitas kita adalah anak-anak Allah. Kemanapun saudara pergi, saudara adalah anak-anak Allah. Memang kan firman Tuhan katakan begini. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Betul kan? Kita lahir dari orang tua kita memakai marga orang tua kita kan. Itu tidak apa-apa. Tetapi apa yang dilahirkan dari roh kita ini mengalami kelahiran baru. Bukan kita yang masuk dalam rahim ibu kita. Roh kita. Sehingga roh kita ini yang dulunya mati karena dosa. Ya ada pengajaran teologi rusak atau rusak total deprivatif itu. Kemudian ketika kita lahir baru, roh kita yang dihidupkan menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kelahiran secara roh. Ini dia. Ini yang harus kita alami secara pribadi. Paulus mengalaminya secara pribadi. Siapa lagi? Para rasul mengalaminya secara pribadi. Orang-orang percaya dalam gereja mula-mula mengalaminya secara pribadi. Paulus berjumpa dengan Yesus. Yesus berkata, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kan yang Paulus aniaya orang-orang percaya kan? Tapi yang ketika Yesus berjumpa dengan Paulus, Yesus menyatakan, kau menganiaya aku. Paulus mengalami perjumpaan secara ilahi. Sehingga itu mengakibatkan dia mengalami kelahiran baru. Tidak cukup saudara kalau mau nanti menikah, baru kemudian dibaptis. Karena persyaratan mau diberkati. Itu bukan, makanya kalau orang Kristen yang kemudian murtad, itu bukan berarti dia pindah keyakinan. Pindah iman. Karena dia belum memiliki iman sama sekali. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang Kristen yang mengaku KTP-nya Kristen, lalu kemudian murtad, you know murtad? Berpindah agama, berarti dia memang belum punya iman. Apa itu iman? Iman itu adalah keyakinan yang sungguh kepada Yesus, anak Allah. Yesus, Sang Raja. Keyakinan yang sungguh. Berarti dia belum punya iman. Orang yang punya keyakinan yang sungguh, itu firman Tuhan katakan tadi, dibangun di atas dasar batu. Sehingga ketika angin badai, banjir datang, menerpa rumah itu tidak hancur. Itu iman yang berkemenangan. Karena itu bangun iman kita di atas dasar batu karang yang teguh. Siapa dia? Yesus Kristus. Alami Kristus. Alami perjumpaan dengan Yesus. Sama seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sama seperti para murid
mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sehingga ketika Kaisar Nero kemudian mengambil mereka, lalu kemudian ada yang dibakar, dikuliti, ada yang disalib, terbalik. Mereka tidak pernah menyangkal iman mereka. Kita baru sakit sedikit. Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Terus ada yang saut, semua penuh tanya, hahaha. Saudara, iman yang berkemenangan harus lahir dari Allah. Amin. Dan dibuktikan dari apa? Iman itu harus dibuktikan. Bukti daripada iman yang memberi kemenangan adalah apa? Ketaatan kepada kehendak Allah. Ya, yang kedua. Ya, bukti daripada iman memberi kemenangan adalah ketaatan kepada kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 16. Berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia. Nah, bukti bahwa iman kita berkemenangan adalah kita taat kepada kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Mengasihi Allah dan sesama. Saudara, peperangan orang percaya bukanlah peperangan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan. Betul kan? Melawan apa? Penguasa-penguasa di udara. Melawan apa? Melawan iblis yang memiliki dunia ini. Sistemnya dimiliki oleh iblis. Sehingga peperangan kita adalah peperangan melawan apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang selalu ditawarkan oleh iblis. Iblis memakai dunia sebagai strategi untuk kemudian menarik kembali orang-orang yang percaya kepada Yesus supaya kembali menjadi atau diperbudak oleh iblis. Ini strategi dunia. Ini strategi iblis. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Oh, daging itu enak Bapak Ibu, Saudara. Daging enak. Perbuatan-perbuatan daging itu enak. Iya toh? Tidak mengaku enak. Enak. Ya, daging itu enak. Perbuatan-perbuatan dosa itu enak. Kenapa? Karena jiwa kita itu sudah bergaul erat dengan keinginan daging sedemikian lama sebelum kita percaya kepada Yesus. Sehingga susah untuk dilepaskan. Makanya keinginan daging itu akan terus mengejar kita. Dan ketika kita lengah, kita buka celah, dia akan masuk dan menguasai kehidupan kita untuk menundukkan kita. Tapi kalau kita punya iman yang kuat, teguh, maka kita tidak akan mudah tertipu oleh bujuk rayu keinginan daging. Selingkuh enak, domba-domba geleter katanya. Enak, free sex enak. Ayo, pornografi enak, gosipin orang enak. Enak? Enak. Tapi itu strategi iblis. Itu strategi iblis. Bertengkar enak? Ngata-ngatain orang enak? Enak? Enak. Iya, enak. Tapi itu strategi iblis untuk membawa kita. Egois enak? Enak. Itu keinginan daging, betul kan? Belum keinginan mata.
Tetangga punya itu saya mau juga. Akhirnya apa? Korupsi suaminya. Mencuri, membunuh. Enak-enak. Belum lagi tahta. Keangkuhan hidup. Kamu tidak tahu siapa saya. Saya tidak tahu, Pak. Mari kita kenalan dulu. Iya toh? Ayo coba. Arogansi. Wow. Enak-enak. Tapi itu strategi iblis. Strategi iblis untuk menundukkan iman kita. Tapi kalau iman kita lahir dari Allah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, mengalami terobosan dengan Allah, maka firman Tuhan katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Dia. Pedangkah, kelaparankah, apalagi masalahkah, bahkan kematian sekalipun. Karena itu firman Tuhan katakan, iman yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Amin. Jadi tidak cukup hanya percaya karena perbuatan Allah. Tidak cukup hanya percaya karena mujizat Allah. Tidak cukup hanya percaya karena berkat-berkat Allah. Dan jangan kejar itu semua. Tapi yang harus kita alami adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Allah. Inilah pengejaran kita, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus, kesempurnaan dalam pengenalan itu yang harus kita kejar. Sehingga kita akan kuat, hidup berkemenangan. Kita akan dari kemenangan kepada kemenangan, dari masalah kepada masalah, dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari apapun tantangan kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Karena siapa yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, anak Allah yang hidup. Dia raja di atas segala raja. Itulah iman kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini pelajaran tentang iman memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk terus bertumbuh, mengalami Kristus dalam kehidupan kami. Kami lahir baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pengenalan kami akan Kristus, persekutuan kami dengan Kristus, itu akan terus membawa kami kuat dan semakin kuat. Kehidupan kami didasari oleh karena kami mengalami Kristus, kami mengenal Kristus, kami bersekutu dengan Kristus Yesus sebagai anak Allah, Raja di atas segala raja. Dan kami juga adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kemenangan dan berkemenangan karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini ada yang sedang mengalami masalah kehidupan. Hari ini ada yang sedang mengalami tantangan, persoalan. Hari ini ada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Hari ini ada yang sedang bergumul dengan keluarganya. Hari ini ada yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Bahkan
Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan, mari bangkit puji Tuhan sama-sama. Riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cipta. Mari saya lihat tangan-tangan yang melambaikannya untuk Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Katakan sungguh besar, besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allah. Sekali lagi katakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan menyaksikan pengumuman kegiatan sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya seminggu ini? Saya yakin dan percaya ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saksikan kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Komsel GBI Oikumene telah dimulai dan saat ini terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 meliputi daerah Telo, Antang, Puri, Todopuli, dan wilayah sekitarnya. Wilayah yang kedua meliputi daerah BTP, Telkomas, Bontoramba, Wesabe, dan sekitarnya. Dan wilayah yang ketiga meliputi daerah Daya, Sudiang, Maros, dan sekitarnya. Mari bergabung dalam grup WhatsApp atau hubungi nomor berikut untuk informasi mengenai Komsel. Pastikan kita semua tergabung dalam Komsel agar bertumbuh semakin dengan Kristus. Latihan untuk ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di gereja. Dan latihan untuk ibadah raya Minggu pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan para pelayan untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore bertempat di gereja. Jangan lupa hadir ya.
Berikutnya, untuk hari Minggu, ibadah raya Minggu pagi akan diadakan pukul 9 pagi bertempat di gereja. Dan ibadah Generation of Light Community Church akan dilaksanakan hari Minggu sore pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat yang hadir, yang rindu untuk melayani Tuhan, mari bergabung dan mengambil bagian dalam pelayanan di GBI Oikumene. Mari kita pergunakan talenta dan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik. Demikian pengumuman sepekan, saya Yori, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selanjutnya ada pengumuman tambahan, yaitu hari Selasa ada doa malam di Pastori, pukul 7 malam. Dan selanjutnya hari Kamis, tanggal 27 ada komsel gabungan di jam 7 malam di rumah keluarga Bapak Gideon Borang. Alamat ada di layar, bisa dilihat. Selanjutnya hari Jumat ada latihan untuk ibadah Gol Sisi yang hari Minggu sore. Jadi selanjutnya hari Sabtu doa puasa akan dimajukan setengah 4 karena jam 5-nya ada ibadah WBI di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Atau ada pengumuman tambahan? Baik, tidak ada. Selanjutnya mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir, bisa silakan berdiri. Dengan kasih Kristus kami mengundang teman-teman yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri, dan mungkin jemaat yang di sekelilingnya bisa memberikan salam hangat. Ya, selamat datang di GBI Oikumene. Apabila belum punya gereja tetap, kami sangat terbuka, silakan bergabung bersama kami baik dalam ibadah maupun pelayanan. Puji Tuhan. Baiklah, saya melihat ada banyak anak muda yang baru. Jangan lupa join Gol Sisi nanti malam. Ibadah jam 5 sore untuk anak muda di tempat ini. Jadi buat anak muda silakan datang nanti sore jam 5. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan sama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Kita agungkan Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami.
yang akan menjadi kekuatan penopang dalam kehidupan kami, dalam menjalani setiap aktivitas kami. Agar ke depan Tuhan kami menjadi umat-umat yang merasakan dan menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi sumber berkat bagi setiap kami pada hari ini. Berkati pekerjaan, pelayanan keluarganya. Tuhan semakin pakai lebih lagi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Memberkati juga gembala di tempat ini dan para pelayan Tuhan, para pengurus di gereja ini. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan. Biarlah di dalam pelayanan kami ini Tuhan semakin berkembang untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Buat Ibu Gembala kami Tuhan berkati di dalam masa dia Engkau melayani Engkau Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, pengurapan Tuhan, kesehatan, umur yang panjang. Tuhan karuniakan kekuatan yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Dalam setiap aktivitas mereka Tuhan, dalam pekerjaan, Tuhan memberikan mereka hikmat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan jalan Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat-Mu yang masih kuliah, sekolah Tuhan berikan mereka juga hikmat. Kepintaran Tuhan sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya dan mereka boleh berkarya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah tabib di atas segala tabib, Engkaulah dokter kami Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Engkau sembuhkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam berbagai macam persoalan Tuhan berikan mereka jalan keluar yang terbaik. Biarlah persoalan yang mereka hadapi bukan membuat mereka jauh daripada Engkau Tuhan. Tetapi membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Melihat kebesaran Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap problema kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Buat jemaat Tuhan yang saat ini lagi di luar kota Tuhan, tetap memelihara, memberkati mereka Tuhan. Sehingga di hari-hari ke depan mereka juga boleh kembali berkumpul dengan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memberkati keluarga mereka Tuhan, memberkati keluarga setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan setiap kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa di mana kami boleh ada Tuhan. Terima kasih buat bangsa Indonesia yang begitu besar. Bangsa yang begitu berharga di mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok tanah air ini Tuhan. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini. Sehingga bangsa ini Tuhan tetap aman di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota di mana kami ada, kota Makassar ini Tuhan. Memberkati kota ini Tuhan. Biarlah kota ini boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lain. Di mana kota ini kami boleh bebas memuji, memuliakan Tuhan. Memberkati pemimpin kami di kota ini Tuhan. Memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada dalam bangsa ini. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Biarlah Engkau satukan hati setiap pemimpin gereja ini Tuhan. Tidak ada lagi tembok-tembok denominasi yang memisahkan kami. Tapi kami semua disatukan dalam visi dan misi yang sama untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang boleh dilayani dengan hati yang tulus karena untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah konflik Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka semangat yang baru. Pimpin mereka Tuhan sehingga dalam masa-masa konflik mereka Tuhan, dalam masa-masa mereka susah tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja di tempat ini. Berkati gereja ini Tuhan, di BTP khususnya ini Tuhan, daerah tempat ini. Biarlah tempat ini Tuhan boleh diberkati sehingga jiwa-jiwa yang lewat Tuhan, tetangga-tetangga kami boleh merasakan, melihat ada Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka diberkati di dalam nama Yesus. Setiap Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan yang pernah mendengarkan ada ibadah di tempat ini Tuhan, Engkau berikan mereka kerinduan. Ingatkan kembali mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan lewat tempat ini Tuhan.
Memberkati tempat ini Tuhan. Memberkati lebih lagi Bapak untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat para hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Memberkati setiap hamba-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan Kau kembalikan bagi setiap mereka. Dan biarlah di hari-hari ke depan Tuhan pelayanan Tuhan semakin lebih lagi untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang doa ucapan syukur kami Bapa, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tapi sebenarnya itu Tuhan, kami akan berdoa sesuai dengan Tuhan sudah mengajarkan bagi setiap kami. Kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keberhasilan akan mengawali perjalanan hidup kita mulai hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang.
lanjut. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari berdoa guys, berdoa.